Pagi itu udara kota terasa lebih dingin dari biasanya. Lalu lintas padat, orang-orang berlalu lalang dengan tujuan masing-masing. Dengan megahnya berdiri sebuah gedung kaca, setinggi puluhan lantai bernama Wijaya Corporation, simbol kekuasaan ekonomi yang begitu dihormati di kota itu. Para karyawan masuk dengan langkah terburu, sebagian membawa berkas, sebagian lainnya sibuk menatap layar ponsel, sambil mengeluh tentang rapat pagi. Di depan gedung itulah, seorang wanita muda yang berpakaian lusuh, berdiri dengan tubuh menggigil. Pakaian Lisa tampak robek di beberapa bagian kainnya sudah memudar karena sering dicuci tanpa sabun. Rambutnya kusut, pipinya tirus akibat kurang makan. Dan kedua matanya tampak menyimpan kelelahan yang tidak bisa disembunyikan. Sepatu tuanya telah sobek di ujungnya. Meski begitu, ada sesuatu dalam dirinya yang menunjukkan bahwa ia pernah menjadi seseorang yang rapi, terdidik, dan penuh harapan. Ia memegang perutnya yang kosong, berusaha menenangkan rasa lapar yang terus menyesak. Selama beberapa minggu terakhir, Lisa tidur di emperan toko, mengumpulkan uang receh dari hasil memungut botol bekas. Tidak ada satupun yang peduli padanya. Setiap kali ia berdiri di dekat trotoar, orang-orang berjalan menghindar, seolah takut kotor hanya karena melewati bayangannya. Ketika Lisa mencoba berjalan mendekati tiang dekat pintu gedung, petugas keamanan memandangnya dengan curiga. Ia tidak berani masuk, apalagi mencoba meminta bantuan. Ia hanya ingin duduk sejenak, berharap rasa pusingnya mereda. Namun, tubuhnya melemah. Penglihatannya berkunang-kunang. Langkahnya goyah. Hingga akhirnya ia terduduk di lantai dingin di depan gedung kaca itu, di waktu yang sama. Sebuah mobil hitam mewah berhenti di depan pintu utama. Dari dalam mobil itu keluar seorang pria tinggi, dengan wajah tegas dan karisma yang sulit diabaikan. Rudy Wijaya, CEO muda yang dikenal cerdas, dan tak tersentuh oleh hal-hal sepele dalam hidup. Setiap langkahnya selalu disertai wibawa. Dan itu membuat semua orang yang melihatnya otomatis menunduk. Para staf buru-buru merapikan pakaian mereka ketika melihatnya. Sopir dan bodyguard mempersilakan Rudy masuk, namun langkahnya mendadak terhenti. Di antara riuh orang masuk ke gedung, pandangannya menangkap sosok kecil yang duduk lemah, bersandar pada pilar marmer. Rudy memperhatikan Lisa dalam diam. Ia bukan tipe pria yang mudah tergugah, tetapi ada sesuatu pada kondisi wanita itu, ketidakberdayaan yang begitu nyata, yang membuat langkahnya tertahan. Lisa berusaha bangkit tetapi kembali jatuh karena tubuhnya kehilangan keseimbangan. Detik itu juga Rudy menyadari bahwa wanita itu tidak sedang berpura-pura. Sementara itu, sebagian karyawan memandang dengan risih. Mereka tidak ingin citra gedung mewah itu ternodai oleh seorang wanita berpakaian compang-camping. Namun justru Rudy, sosok yang paling dihormati di tempat itu, melangkah mendekati Lisa tanpa sedikit pun rasa jijik. Ia memperhatikan betapa kecilnya tubuh wanita itu akibat kelaparan. Meski tanpa kata, sorot mata Rudy menunjukkan keputusan yang jelas. Bodyguard yang melihat Rudy mendekat tampak ragu. Mereka tidak mengerti mengapa seorang cowok sekelas Rudy mau menghampiri orang seperti itu. Namun, mereka tetap mengikuti dari belakang dengan diam. Saat Lisa mencoba berdiri sekali lagi, tubuhnya kembali ambruk. Rudy mengulurkan tangan, menahan agar kepalanya tidak terbentur lantai. Meski tangannya dingin, sentuhan itu membuat tubuh Lisa sedikit tersentak. Ia tidak pingsan, tapi terlalu lemah untuk menyadari apa yang sedang terjadi. Melihat keadaan itu, Rudy memerintahkan sopir dan bodyguard untuk membawa wanita itu ke dalam mobil tanpa mengeluarkan satu kalimat pun. Mereka terkejut tetapi melaksanakan karena tidak ingin menentang keputusan Rudy. Pagi, itu di depan gedung megah milik kerajaan bisnisnya. Rudy membawa pergi seorang wanita asing yang bahkan tidak tahu harus berharap apa. Lisa hanya bisa merasakan tubuhnya diangkat, sambil bertanya dalam hati, mengapa seseorang sekelas pria itu mau menolong seorang seperti dirinya. Itulah awal dari cerita yang akan mengubah hidup kedua insan tersebut selamanya. Lisa terbangun perlahan di sebuah ruangan yang sangat asing. Yang pertama kali ia lihat adalah langit-langit putih dengan lampu kristal yang menggantung indah. Udara ruangan itu terasa hangat, sangat berbeda dengan angin jalanan yang biasa menusuk kulitnya setiap malam dengan susah payah. Ia mengangkat tubuhnya. Ternyata ia sedang berbaring di suatu tempat, di sebuah ruang kerja luas, begitu mewah, hingga ia hampir tidak berani menyentuh apapun. Lantai marmer berkilau, dinding-dinding dihiasi lukisan mahal, dan meja kerja besar dari kayu hitam tampak sangat elegan. Tak jauh dari situ berdirilah Rudy. Ia sedang bersiap pergi sambil berdiri. Namun matanya sesekali melihat kondisi wanita itu untuk memastikan bahwa ia sudah sadar. Sorot matanya tetap dingin dan terkontrol, tetapi dalam hatinya ada sedikit kelegaan melihat wanita itu sudah membuka mata. Lisa memegang perutnya yang terasa sangat sakit karena lapar. Ia tidak tahu bagaimana ia bisa berada di ruangan itu. Ia hanya mengingat bahwa seorang pria tampan dengan pakaian rapi sempat memegangi tubuhnya saat ia jatuh. Kini ia menyadari bahwa pria itu adalah Rudy,
pemilik gedung yang hanya bisa ia pandangi dari kejauhan selama ini. Di meja kecil dekat sofa, tersedia semangkuk sup hangat, roti lembut, dan air minum. Meskipun ia merasa malu, rasa lapar yang menyiksa membuatnya tidak mampu menolak. Dengan tangan gemetar, ia menyuap beberapa sendok sup, hingga tubuhnya mulai menghangat. Setiap suapan terasa sangat mewah, lebih mewah dari makanan apapun yang pernah ia dapat selama hidup di jalanan. Rudy memperhatikannya dari jauh. Ia tidak mendekat ataupun berbicara. Ia hanya memastikan bahwa wanita itu tidak mengancam keamanan kantornya. Namun di balik tatapan tenang itu, ia merasakan sesuatu yang jarang muncul dalam dirinya. Perasaan ingin melindungi seseorang, yang bahkan tidak ia kenal. Selama beberapa menit, ruangan itu dipenuhi keheningan. Hanya suara AC dan detak pena Rudy yang sesekali menandai lembaran kerja. Lisa menyelesaikan makanannya perlahan. Tubuhnya mulai membaik, meski ia masih bingung dengan kondisi sekelilingnya. Ia memperhatikan betapa gagahnya sosok yang duduk di balik meja itu. Tubuhnya tegap, wajahnya tegas, kulitnya bersih terawat, dan aura kekuasaan yang ia pancarkan begitu kuat. Lisa merasa sangat kecil di hadapan pria itu, bukan hanya kecil secara fisik, tetapi juga secara nilai hidup. Ia ingin berbicara, tetapi Rudy tidak menginginkan percakapan. Ia hanya memerintahkan asistennya untuk membawa pakaian bersih, handuk, dan makanan tambahan untuk Lisa. Semua perintah itu dilakukan tanpa suara tinggi, bahkan tanpa menunjukkan emosi. Asisten itu kemudian masuk dan menaruh sebuah tas berisi pakaian sederhana. Kemeja putih, longgar, celana kain bersih, dan jaket tipis. Lisa melihat pakaian itu dengan mata yang hampir berkaca-kaca. Sudah lama ia tidak memakai pakaian layak. Rudy kembali fokus pada pekerjaannya, tetapi pikirannya terus memikirkan alasan mengapa wanita itu berada di depan kantornya dengan kondisi begitu buruk. Ia jarang merasa penasaran terhadap seseorang, namun kali ini, ada hal yang membuatnya tidak bisa mengabaikan keberadaan Lisa. Dalam hati kecilnya, ia tahu bahwa membawa wanita itu ke kantor bisa menimbulkan masalah. Tetapi bagian lain dari dirinya justru merasa bahwa meninggalkan wanita itu begitu saja adalah kesalahan besar. Hari itu, tanpa mereka sadari, takdir perlahan menuliskan garis baru yang akan mempertemukan mereka berulang kali. Pertemuan yang awalnya hanya sebuah kebetulan kecil, kini mulai mengikat keduanya dalam sebuah kisah panjang yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Setelah menerima pakaian bersih dari asisten Rudy, Lisa menatap pakaian itu dengan tangan bergetar. Sudah lama sekali ia tidak merasakan sentuhan kain yang benar-benar layak untuk dipakai. Selama berbulan-bulan ia hidup dengan pakaian yang sama, dicuci seadanya, dan bahkan sering ia gunakan sebagai selimut ketika malam terlalu dingin. Lisa membawa tas berisi pakaian itu menuju kamar kecil di dalam ruangan kerja Rudy. Kamar itu tampak begitu bersih, rapi, dan wangi. Ia tertegun melihat kaca besar di dinding, tempat ia dapat melihat pantulan dirinya yang begitu kusut dan tak terurus. Untuk sesaat, ia menahan napas, merasa hampir tidak mengenali sosok yang terlihat di depan kaca itu. Meski tampak lemah, matanya masih menyimpan keteguhan yang tidak hilang. Meskipun ia telah melewati banyak penderitaan, ia membersihkan tubuhnya seadanya, lalu mengenakan pakaian yang diberikan. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Lisa merasa sedikit nyaman. Kemeja putih longgar itu jatuh dengan rapi di tubuhnya. Celana kain bersih membuatnya merasa lebih manusiawi daripada sebelumnya. Ia mengikat rambutnya dengan rapi, meskipun masih tampak kusut kemudian menggunakan hijab. Ketika ia kembali ke ruang utama, Rudy masih duduk di balik meja kerja, fokus pada layar komputer. Ia tidak menunjukkan reaksi yang berlebihan. Hanya memastikan bahwa wanita itu kini terlihat lebih layak dan bersih. Meski ekspresinya tetap dingin, pikirannya memperhatikan perubahan itu. Rasa kasihan yang ia tidak biasa rasakan muncul perlahan, perasaan yang tidak pernah ia izinkan menyentuh hatinya sebelumnya. Lisa kemudian berdiri di dekat jendela besar. Dari lantai atas gedung itu, ia bisa melihat seluruh kota, gemerlap kendaraan, gedung-gedung tinggi, dan manusia-manusia sibuk berjalan dengan tujuan masing-masing. Kontras dengan kehidupannya yang selama ini penuh kesulitan, pemandangan itu terasa sangat asing. Ia merasa seperti sedang melihat dunia lain, dunia yang selama ini hanya bisa ia impikan. Namun pikiran Lisa masih kacau. Ia mengingat kembali semua yang membawanya sampai pada titik ini. Kehidupan keluarganya yang hancur karena utang, rumah yang disita, dan keadaannya yang terpaksa hidup di jalanan setelah kehilangan pekerjaan. Semua itu terasa seperti luka yang enggan sembuh. Ada rasa malu yang begitu besar saat ia berdiri di ruangan megah itu. Ia merasa tidak pantas berada di tempat seperti itu. Apalagi berada di bawah perlindungan seseorang seperti Rudy. Rudy yang menyelesaikan dokumen-dokumennya sesekali melirik wanita itu. Pandangan Lisa yang terpaku keluar jendela membuatnya bertanya-tanya,
Bagaimana bisa seseorang yang tampaknya memiliki latar belakang yang baik kini jatuh ke kondisi yang begitu buruk, bahwa dunia bisa memperlakukan seseorang seperti itu. Membuat Rudy terkenang pada masa kecilnya sendiri, masa di mana ia pernah berada dalam ketidakberdayaan, meski tak pernah ia tunjukkan kepada siapapun. Suasana ruangan masih dipenuhi keheningan, namun di tengah keheningan itu, sesuatu sedang berubah pelan-pelan. Rudy, seorang direktur yang terkenal dingin dan sulit tersentuh, mulai merasakan ketertarikan emosional yang tidak ia pahami. Sementara Lisa, yang terbiasa hidup tanpa harapan, mulai merasa bingung dengan perlakuan baik yang ia terima hari itu. Meski tidak ada kata yang terucap, jarak antara keduanya perlahan berkurang. Sebuah hubungan yang tidak direncanakan mulai terbangun. Hari itu berjalan lambat. Lisa masih berdiri di dekat jendela ketika sebuah ketukan terdengar dari pintu luar ruang kerja. Asisten Rudy masuk sambil membawa beberapa berkas, lalu meletakkan semua di meja kayu besar itu. Setelah itu, ia menatap Lisa sekilas. Jelas terlihat kebingungan tentang alasan keberadaan wanita itu di ruang kerja tertinggi gedung tersebut. Namun tidak ada yang berani bertanya, karena semua orang di perusahaan itu tahu bahwa keputusan Rudy selalu final, tidak boleh diganggu, dan tidak untuk diperdebatkan. Setelah asisten itu pergi, Rudy berdiri dari kursinya. Seluruh tubuhnya memancarkan wibawa yang membuat siapapun otomatis menunduk. Ia berjalan pelan menuju jendela lain di sisi ruangan, memandang kota dengan sorot mata yang penuh perhitungan. Dalam pikirannya, ia mempertimbangkan berbagai hal. Ia bukan orang yang biasa membuat keputusan berdasarkan emosi. Namun kali ini, ada hal yang berbeda. Ia menilai kondisi Lisa, melihat fisik wanita itu yang begitu lemah. Ia menyadari bahwa jika ia membiarkannya pergi kembali ke jalanan, Lisa mungkin tidak akan bertahan lama. Tidak ada keluarga yang menjemput, tidak ada tempat pulang, tidak ada jaminan keselamatan. Hatinya yang tertutup, tiba-tiba merasa terbeban oleh kenyataan itu. Sementara Lisa, yang menyadari bahwa Rudy sedang memperhatikannya dari jauh, merasa semakin canggung. Tanpa disadari, ia memegang kedua tangannya, mencoba untuk tidak terlihat gugup. Ia tahu bahwa keberadaannya di ruangan itu hanyalah karena belas kasihan. Pada titik manapun, Rudy bisa memintanya pergi, dan hidupnya akan kembali ke keadaan semula gelap, dingin, dan kejam. Dalam diam, Rudy menimbang keputusan yang mungkin akan mengubah rutinitas hidupnya. Ia adalah pria yang sangat menghargai ketertiban dan batasan. Tetapi melihat Lisa berdiri dengan tubuh rapuh, namun memiliki tatapan yang tetap keras bertahan, ia merasa harus melakukan sesuatu yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Dengan pikiran yang sudah bulat, Rudy mengambil tindakan yang tidak seorang pun di perusahaannya duga. Ia menginstruksikan agar Lisa diberi akses sementara ke sebuah ruangan kosong di lantai bawah. Ruangan kecil yang biasanya dipakai untuk staf sementara atau keperluan mendadak. Ia memerintahkan bagian administrasi untuk menyiapkan kartu akses sederhana, makanan harian, dan pakaian tambahan yang layak. Semua itu dilakukan tanpa menjelaskan alasannya. Keputusan itu menciptakan gelombang kecil di dalam perusahaan. Tidak ada yang berani bertanya, tetapi rumor cepat menyebar. Semua orang heran, mengapa seorang direktur yang begitu dingin dan tegas memberikan perhatian kepada seorang wanita asing dengan pakaian compang-camping. Lisa dipandu oleh staf ke ruangan yang telah disiapkan. Ruangan itu kecil, tetapi sangat bersih, wangi, dan nyaman. Ada tempat tidur sederhana, meja kecil, dan kamar mandi pribadi. Bagi Lisa, ruangan itu terlihat seperti surga. Ketika ia masuk ke dalamnya, ia merasa seperti ingin menangis, bukan karena sedih, tetapi karena merasakan kehangatan yang telah lama hilang dari hidupnya. Ia duduk pelan di tepi tempat tidur, meraba spray halus yang tidak pernah ia sentuh selama berbulan-bulan. Tubuhnya terasa hangat dan aman untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Ia memandang langit-langit dengan hati berdebar, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Ia tahu bahwa pria itu, Rudy, telah memberikan sesuatu yang lebih dari sekadar bantuan sesaat. Ia memberi kesempatan hidup baru. Di Lentiotas, Rudy kembali duduk di kursinya. Pikirannya masih penuh dengan gambaran Lisa, namun ia memaksa dirinya untuk kembali fokus pada pekerjaannya. Namun meski tubuhnya kembali bekerja, hatinya terus tertinggal di lantai bawah, di ruangan kecil tempat wanita itu beristirahat. Hari itu, Rudy membuat keputusan pertama yang benar-benar dipandu oleh nuraninya. Keputusan yang tanpa ia sadari akan membawa perubahan besar pada hidupnya. Malam pertama Lisa di ruangan kecil itu berlangsung dalam keheningan yang menegangkan. Meski ruangan tersebut jauh lebih nyaman dibandingkan emperan toko tempat ia biasa tidur, tubuhnya masih menyimpan rasa waspada yang telah terbentuk dari kehidupan keras di jalanan. Setiap bunyi kecil dari koridor membuatnya terbangun. Setiap langkah kaki yang melintas membuatnya refleks memeluk tubuh sendiri, seolah takut seseorang datang untuk mengusirnya. Ia duduk di pinggir tempat tidur, memeluk lutut,
mencoba meyakinkan dirinya bahwa ia aman untuk malam itu. Namun bayangan masa lalu terus menghantuinya. Ia teringat masa ketika ia harus berlari saat petugas keamanan mengusir para gelandangan. Ia juga teringat malam-malam kelam ketika ia harus bertahan tanpa makanan, tanpa selimut, dan tanpa kepastian hari esok. Pikiran Lisa kemudian kembali pada pria yang membawanya ke gedung megah itu. Sosok tinggi, dengan tatapan tegas, yang hampir tidak menunjukkan emosi. Ia masih tidak dapat memahami alasan Rudy menolongnya. Seorang cewek tampan yang begitu dihormati, tidak memiliki alasan logis untuk peduli pada seseorang. Sepertinya seseorang yang bahkan tidak memiliki rumah, pekerjaan, atau masa depan yang jelas. Namun di balik kebingungannya, ada rasa syukur yang tidak dapat ia sangkal. Bantuan itu datang di saat seluruh harapannya hampir habis. Tubuhnya akhirnya merasakan kehangatan, perutnya merasakan kenyang, dan untuk pertama kalinya, ia merasakan diperlakukan sebagai manusia oleh seseorang yang berada jauh di atas dirinya. Sementara itu di lantai tertinggi gedung, Rudy berada di kantornya, meskipun hari sudah larut. Lampu kota terpancar dari balik jendela kaca besar, menerangi ruangan itu dengan cahaya lembut. Meski matanya menatap laporan finansial, pikirannya melayang pada wanita yang kini berada di lantai bawah. Rudy bukan pria yang mudah terbebani. Namun ada hal dari Lisa yang terus mengusik ketenangannya, ketidakberdayaan yang begitu nyata, dipadukan dengan sorot mata yang tetap bertahan. Ia teringat bagaimana tubuh wanita itu hampir roboh di depan gedungnya. Ia teringat perubahan kecil ketika wanita itu memakai pakaian bersih. Ada sesuatu yang halus namun kuat, seolah wanita itu menyimpan cerita panjang yang tidak pernah diucapkan. Keputusan Rudy untuk memberinya tempat hanya seharusnya menjadi tindakan sementara. Namun saat malam semakin larut, ia menyadari bahwa pikirannya memikirkan wanita itu lebih sering daripada yang ia akui. Ada rasa ingin melindungi sesuatu yang sudah lama ia tutup rapat dalam hidupnya. Hari itu, meski keduanya berada di lantai berbeda, baik Lisa maupun Rudy sama-sama sulit tidur. Mereka sama-sama memikirkan satu sama lain, meski dari dua dunia yang sangat berbeda. Keesokan paginya, Lisa terbangun oleh cahaya matahari yang masuk melalui jendela kecil di ruangan tersebut. Tidak seperti biasanya, tubuhnya terasa sedikit lebih segar. Meski malam itu, ia tidur dengan rasa takut. Rasa nyaman tetap menyelinap perlahan dan membantunya beristirahat serasa manusia kembali. Ia bangun pelan, merapikan tempat tidur, dan melihat meja kecil tempat sebuah kotak makanan sudah disiapkan oleh staf gedung. Sup panas, buah-buahan segar, dan sepotong roti hangat. Lisa memandang makanan itu dengan rasa haru. Dulu ia harus menunggu makanan sisa restoran untuk bertahan hidup. Sekarang ia mendapatkan makanan yang layak tanpa harus meminta atau berebut. Setelah makan, ia berjalan ke sudut ruangan dan merapikan rambut serta pakaiannya. Meski sederhana, ia ingin terlihat pantas selama berada di gedung itu. Ada rasa malu yang masih ia bawa, rasa bahwa ia tidak seharusnya di tempat seperti ini. Pada waktu yang sama, Rudy baru saja tiba di kantornya. Begitu ia masuk, para staf langsung sibuk menyiapkan berbagai laporan dan memastikan rapat pagi berjalan tanpa hambatan. Namun di balik semua itu, hal pertama yang terlintas di benaknya bukanlah jadwal perusahaan, melainkan kondisi wanita yang kini tinggal di lantai bawah. Selama beberapa jam, Rudy bekerja dengan fokus seperti biasanya, tetapi bawahannya bisa merasakan sesuatu berbeda dalam dirinya. Ada ketenangan yang aneh, seolah pikirannya lebih terorganisir. Namun pada beberapa momen, pandangannya kosong, seolah pikirannya tidak sedang berada dalam ruangan itu. Siang harinya, Rudy menginstruksikan agar sebuah pekerjaan sederhana diberikan kepada Lisa. Ia tidak ingin wanita itu merasa seperti beban. Ia ingin memberi kesempatan, bukan belas kasihan semata. Ia memerintahkan tim kebersihan untuk mengizinkan Lisa membantu membersihkan beberapa sudut kantor yang jarang dipakai. Tidak berat, tidak berbahaya, tetapi cukup memberikan rasa bahwa ia bisa melakukan sesuatu yang berarti. Ketika staf gedung memberitahu Lisa tentang hal itu, hatinya dipenuhi campuran antara khawatir dan lega. Ia takut mengecewakan, tetapi juga senang diberi kesempatan untuk melakukan sesuatu. Ia membersihkan ruangan-ruangan kecil dengan hati-hati, memastikan setiap sudut tertata dengan baik. Meski sederhana, pekerjaan itu membuatnya merasa hidup kembali. Dari lantai atas, Rudy sesekali melihat laporan tentang aktivitas gedung dan menemukan bahwa Lisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Meski ia tidak turun langsung melihat, ia bisa merasakan perubahan kecil dalam suasana hati wanita itu hanya dari laporan-laporan sederhana yang ia terima. Hari itu, untuk pertama kalinya, Lisa merasa dirinya tidak sepenuhnya menjadi beban bagi dunia. Ia mulai merasa memiliki tempat, meskipun tempat itu masih rapuh dan sementara. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ritme baru. Lisa menghabiskan pagi dengan membersihkan beberapa ruangan kecil,
membantu staf gedung, dan merapikan area-area yang jarang diperhatikan. Pekerjaan itu tidak berat, tetapi cukup untuk memberinya tujuan harian. Ia bekerja dengan hati-hati agar tidak mengecewakan siapapun, terutama pria yang telah menolongnya. Meski ia jarang bertemu Rudy secara langsung, ia bisa merasakan pengaruh tak terlihat dari pria itu dalam tiap langkah kehidupannya di gedung itu. Setiap makanan yang datang, setiap pakaian bersih yang disiapkan, hingga kesempatan kerja sederhana yang ia dapatkan, semuanya jelas berasal dari keputusan Rudy. Setiap malam sebelum tidur, ia selalu bertanya pada dirinya sendiri, mengapa pria itu melakukan semua ini? Di sisi lain, Rudy menjalani hari-harinya seperti biasa, rapat, laporan, keputusan besar perusahaan. Namun, secara tidak sadar, ia mulai memperhatikan hal-hal kecil tentang Lisa dari kejauhan. Ia memastikan makanan wanita itu cukup, memastikan ia tidak diberi pekerjaan terlalu berat, dan memastikan ia memiliki ruang istirahat yang layak. Tidak ada satupun staf yang berani mempertanyakan alasan di balik perhatian itu. Pada suatu pagi, saat ia melihat laporan harian, Rudy membaca bahwa Lisa menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu, dan bahkan lebih rapi daripada beberapa staf tetap. Rudy merasakan sesuatu yang menyerupai kebanggaan. Sesuatu yang jarang ia rasakan terhadap siapapun selain dirinya sendiri. Ia teringat bagaimana tubuh wanita itu hampir roboh di depan gedungnya beberapa hari lalu. Kini ia bergerak, bekerja, dan berjuang, seperti seseorang yang ingin kembali hidup. Di ruangan kecilnya, Lisa merasakan perubahan lain dalam dirinya. Ia mulai memikirkan Rudy lebih sering, bukan sebagai penyelamat semata, melainkan sebagai sosok yang membuatnya merasa aman. Setiap kali ia melewati lantai tempat kantor utama berada, ia merasakan detak jantungnya sedikit lebih cepat. Ia tidak tahu apakah perasaan itu masuk akal. Namun ia tahu bahwa pria itu telah membuka pintu ke dunia yang hampir ia lupakan, dunia tempat seseorang bisa merasa berarti. Di dalam hati, perlahan, tanpa suara, sebuah ikatan mulai terbentuk. Ikatan yang tidak didasari kata-kata, tetapi tindakan. Ikatan yang tumbuh dari kebaikan, rasa ingin melindungi, dan rasa berterima kasih yang berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Tanpa mereka sadari, hidup keduanya mulai bergerak menuju arah yang sama, arah yang perlahan menuntun mereka pada perasaan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Beberapa minggu berlalu sejak kedatangan Lisa di gedung megah itu. Perlahan, ritme hidupnya berubah. Ia tidak lagi berjalan dengan langkah goyah atau pandangan penuh ketakutan. Tubuhnya mulai mengisi, wajahnya tidak lagi sekusam dulu, dan rambutnya tidak lagi serapuh benang kusut. Meski masih memakai pakaian sederhana, penampilannya jauh berbeda dari hari pertama ia berdiri di depan gedung Wijaya Corporation. Para staf mulai memperhatikannya. Mereka tidak mengetahui siapa sebenarnya Lisa, namun mereka melihat bahwa wanita itu memiliki akses yang tidak dimiliki orang sembarangan. Setiap pagi, Lisa mendapat jatah makanan yang layak. Setiap sore, ia membantu merapikan area tertentu yang menjadi tanggung jawabnya. Ia bekerja dalam diam, tanpa meminta perhatian, tanpa mengeluh, tanpa berharap lebih. Namun, perubahan terbesar justru terlihat dari sisi Rudy. Di mata para staf, direktur itu tetap sama tenang, dingin, dan fokus penuh pada pekerjaannya. Namun diam-diam, ada perubahan kecil yang hanya bisa terlihat oleh orang-orang yang benar-benar memperhatikan. Rudy menjadi sedikit lebih sering memeriksa laporan harian gedung, memastikan semua kebutuhan Lisa terpenuhi. Terkadang ia berjalan melewati lantai yang jarang ia datangi, hanya untuk memastikan bahwa wanita itu aman. Perlahan, Rudy menemukan dirinya menunggu laporan tentang pekerjaan Lisa setiap pagi. Ia merasa aneh dengan ketertarikan ini. Hidupnya selama ini berisi angka, strategi, dan ambisi. Ia membangun dinding tebal antara dirinya dan dunia luar, memastikan tidak ada yang bisa masuk ke dalam hidupnya tanpa izin. Namun tanpa ia sadari, Lisa masuk begitu saja bukan karena memaksa, melainkan karena keberadaannya yang rapuh dan tulus. Lisa sendiri mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Ada kehangatan yang tumbuh setiap kali ia melihat direktur itu dari jauh. Ia tidak pernah berani mendekat. Tetapi keberadaan pria itu membuat hatinya berdebar pelan. Rudy, dengan semua kekuatan dan ketenangannya, memberi rasa aman yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dan rasa aman itu perlahan berubah menjadi rasa kagum yang semakin dalam. Namun di balik semua itu, Lisa tetap menyimpan ketakutan. Ia tahu posisinya sangat rapuh. Ia tidak ingin menjadi beban. Ia tidak ingin merusak reputasi pria yang telah menolongnya. Ia hanya ingin bekerja dengan baik dan membuktikan bahwa ia pantas mendapat kesempatan ini. Hari-hari berjalan dan baik Rudy maupun Lisa menyadari bahwa ada sesuatu yang berubah di antara mereka. Sebuah perasaan halus yang tumbuh tanpa komando, tanpa izin, namun semakin kuat seiring waktu. Pada suatu siang yang tampak tenang, sebuah kejadian kecil mengguncang ketenangan itu. Di lantai tempat Lisa bekerja,
Salah satu staf menemukan data pribadi Lisa yang ia isi pada dokumen internal. Bukan data lengkap, hanya sekilas tentang masa lalunya yang pernah memiliki keluarga, pernah bekerja, namun kemudian kehilangan semuanya karena utang dan kesulitan hidup. Rumor mulai beredar dengan cepat. Banyak yang mulai membicarakan bahwa wanita itu bukan sekadar gelandangan biasa, ada yang merasa kasihan, ada yang mempertanyakan, dan ada pula yang menyimpan rasa iri karena perhatian tak langsung dari direktur. Lisa mendengar bisikan-bisik itu setiap kali ia lewat, meski tidak ada satupun kata yang ditujukan padanya. Ia bisa merasakan tatapan penuh penilaian. Ia merasa tubuhnya kembali menciut seperti masa-masa ia hidup di jalanan. Rasa percaya diri yang perlahan tumbuh mulai retak kembali. Pada sore harinya, seorang staf gedung yang tidak mengenalnya dengan baik melihat Lisa berjalan melewati koridor dan memandangnya dengan tatapan merendahkan. Tatapan itu menghantam hatinya lebih kuat daripada kata-kata. Ia mengingat bagaimana orang-orang di jalanan memperlakukannya sama, seolah-olah ia tidak pantas berada dimanapun. Lisa kembali ke ruangan kecilnya dan duduk di tepi tempat tidur. Ia menggenggam pakaiannya yang sederhana, merasakan ketakutan yang mulai bangkit kembali. Ia memikirkan semua hal yang telah diberikan Rudy kepadanya, makanan, tempat tinggal, pekerjaan, dan merasa ngeri bahwa semua itu bisa hilang kapan saja karena masa lalunya terungkap di lantai atas. Rudy menerima laporan bahwa beberapa staf mulai membicarakan Lisa. Dedikasi wanita itu, menurut laporan, tidak pernah berubah. Namun tatapan orang-orang bisa menjadi beban yang tidak terlihat. Dan Rudy menyadari hal itu. Tanpa menunjukkan emosi, ia mengatur ulang beberapa akses staf tertentu dan memerintahkan agar dokumen Lisa tidak boleh dibuka oleh siapapun tanpa izin langsungnya. Semua instruksi itu dilakukan dalam diam, namun menunjukkan satu hal, ia menjaga Lisa. Pada malam itu, Rudy berdiri di depan jendela kantor sambil memandangi kota. Dalam hatinya, ia menyadari bahwa ia tidak ingin melihat Lisa terluka lagi, baik secara fisik maupun emosional. Ia merasa bertanggung jawab. Bukan hanya karena ia menolong wanita itu, tetapi karena ia tidak ingin kehilangan sesuatu yang perlahan menjadi penting dalam hidupnya, dan tanpa mereka sadari, hari itu menjadi titik di mana masa lalu Lisa dan ambisi Rudy bertemu dalam satu garis takdir yang sama. Hari itu, ketika Lisa bekerja merapikan ruangan yang ditugaskan kepadanya, tubuhnya terasa lebih ringan, namun hatinya berat. Rumor dan tatapan tajam yang ia terima dalam beberapa hari terakhir membuatnya kembali merasa asing pada dunia. Meski ia bekerja sebaik mungkin, rasa takut kehilangan tempat itu terus menghantui pikirannya. Namun ada hal lain yang tidak bisa ia sangkal, ketertarikannya pada pria yang telah menyelamatkannya. Setiap kali ia melihat Rudy dari kejauhan, ia merasakan detak jantungnya berubah. Bukan karena takut, tapi karena ada kekaguman yang tumbuh dalam diam. Rudy, dengan semua ketegaran dan kekuatannya, telah menjadi figur yang secara tidak langsung ia jadikan tempat bersandar secara emosional. Pada sore itu, ketika ia selesai bekerja, Lisa kembali ke ruangan kecilnya. Ia duduk di tepi tempat tidur, memikirkan semua yang telah terjadi. Ia merasakan rasa terima kasih yang begitu besar kepada Rudy, namun juga rasa takut kehilangan pria itu dari kehidupannya. Ia tahu, ia tidak punya apapun untuk diberikan. Ia tidak punya harta, status, atau masa depan yang jelas. Ia hanya memiliki dirinya yang penuh luka dan masa lalu yang tidak membanggakan. Namun di lantai atas, Rudy berada dalam keadaan yang sama. Ia memikirkan Lisa lebih sering dari yang ia inginkan. Ia tidak tahu kapan perasaan itu mulai tumbuh, tetapi ia tahu bahwa sekarang ia tidak bisa begitu saja mengabaikannya. Setiap kali ia melihat wanita itu berjalan dengan langkah yang lebih percaya diri, ia merasa bangga. Setiap kali ia melihat Lisa menunduk karena tatapan orang lain, hatinya terasa diremas. Rudy adalah pria yang terbiasa mengendalikan segala hal dalam hidupnya. Namun hubungan halus ini berjalan tanpa kendalinya. Dan semakin ia mencoba mengabaikannya, semakin besar perasaan itu tumbuh. Pada malam itu, dua hati berada di dua ruangan berbeda, namun sama-sama memikirkan satu hal yang sama. Bagaimana seseorang yang datang dari dunia yang begitu berbeda bisa menjadi begitu penting. Lisa memeluk dirinya sendiri sambil menatap langit-langit, berharap bahwa selama ia bekerja keras dan menunjukkan perubahan, ia bisa tetap berada di tempat itu. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari, tetapi untuk pertama kalinya, ia berharap masa depan bisa lebih terang. Rudy di balik meja besar kantornya, menutup semua berkas kerja dan meletakkan penanya. Ia menatap jendela kaca, memandangi lampu-lampu kota dengan wajah yang jarang menunjukkan emosi.